Alam semesta bergejolak menjadi suatu bentuk kode konfirmasi kepada kita umat manusia, menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh telah ada bersama-sama dengan kita di atas muka bumi ini. Haleluya. Shalom, shalom Elohim. Segala pujian, kemuliaan, dan keagungan kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, Sang Pemegang Waktu, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa Emen Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terekselen, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, dan perempuan Wahyu 12, Sang Ratu Adil, yaitu Ibunda Fei Hamdani. Dan shalom Elohim juga bagi kita semua anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ya dan amin. Di mana alam semesta dapat menjadi suatu kode konfirmasi bagi kita umat manusia. Ya, secara mata jasmani pun kita dapat melihat apa yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Bencana alam di mana-mana, kerusuhan, kelaparan, kekeringan, kepanasan, kedinginan. Ya, itu semua adalah bentuk dari cawan murka dan ketujuh malapetaka yang sedang ditumpahkan di atas muka bumi ini. Sebab Sang Hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus, beserta para malaikat surgawinya dan orang-orang kudusnya, sedang menjalankan penghakiman, penghukuman, dan pembalasan atas muka bumi ini. Dari setiap benua, pulau, kota, bahkan rumah per rumah, yaitu berbicara mengenai orang per orang. Ya, sebab kita ini sedang hidup di penghujung akhir zaman. Namun banyak daripada kita umat ciptaannya menolak dan menyangkal kedatangannya yang kedua kalinya yang sudah terjadi. Kita mengatakan bahwa bencana alam itu sudah lampau atau sudah terjadi dari sejak nenek moyang kita. Bukankah dengan kita mengatakan ucapan yang demikian, maka kita pun menggenapi apa yang diperkatakan oleh nenek moyang kita, bangsa Israel, pada ribuan tahun yang lalu. Ya, padahal jika Tuhan telah menginjakkan kakinya di bumi ini, maka seluruh ciptaannya pun akan mengetahuinya, termasuk alam, ya, segala pepohonan, air, tanah, gunung, lautan, seluruhnya Bapak Ibu. Sebab itulah ciptaan Tuhan Allah kita yang hidup. Jadi bukan hanya kepada kita, umat manusia ini, yang menyatakan kedatangannya, namun kepada ciptaan seluruhnya tanpa terkecuali. Mereka pun bersuara. Nah, pada beberapa hari yang lalu ya Bapak Ibu, dalam perenungan firman-Nya di dalam Injil Matius 28, dalam perikop kebangkitan Yesus, di ayat yang kedua itu dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ya,
Di sini terdapat kode, yaitu gempa bumi. Dan saya teringat kembali ya, di pasalnya yang sebelumnya 27, di ayatnya yang ke-51 dikatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya dan amin. Inilah yang menjadi kode konfirmasi bahwa alam pun mengetahui pekerjaan kuasanya pada masa yang dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Jadi kalau di zaman hari ini kita melihat begitu banyak bencana alam, marilah jangan kita mengeraskan hati kita, seolah-olah kita membuat diri kita ini diselubungi atau tertutupi, yang akhirnya menawan jiwa kita, sehingga kita mulai berpikir dengan logika manusia kita. Ya padahal di firman Tuhan ini pun Bapak Ibu, di Alkitab yang seringkali kita baca ini adalah firman yang hidup. Kata perkatanya mempunyai kuasa. Jadi saat kita membacanya pun, kita meminta hikmat daripada Sang Ilahi itu sendiri. Jadi marilah kita merendahkan hati kita, sebab waktu semakin dipersingkat. Dan tidak ada satupun keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini telah datang sejak beberapa tahun yang lalu, yang berinkarnasi mengambil wadah tubuh seorang manusia, 100% manusia, 100% roh ilahi, yaitu Aditya Nugrahanto. Dialah Sang Hakim yang adil. Daripada firman-Nya lah kita hidup. Amin. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.